siang para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya Dr. Pua dari Kota Malang. Bincang-bincang kita pada sore hari ini masih tetap di channel yang sama, yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini tetap ada kaitannya dengan bagaimana membuat seorang wanita mempunyai kualitas hidup yang lebih baik lagi, berkaitan dengan masa kehamilan, masa melahirkan, sampai dengan masa nifas. Tapi khusus pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai peran suami. Nah, para sahabat sehat, tentunya saat ini tidak hanya bunda ya yang perlu mendengarkan ini. Ajak suami Anda untuk sama-sama mendengarkan, sama-sama belajar mengenai seberapa besar sebenarnya peran suami untuk masalah kehamilan, persalinan, dan nifas ini. Para sahabat sehat, kita tahu bahwa bagi seorang wanita yang sedang hamil, itu diwarnai dengan perubahan emosi yang cukup signifikan. Artinya bisa lebih sensi begitu, bisa lebih istilahnya kok mudah emosi begitu mungkin, dan sebagainya. Apalagi saat melahirkan. Sehingga nanti ya di pertengahan tayangan ini kita juga akan melihat sepintas mengenai apa itu baby blues ya. Jadi seorang wanita bisa mengalami baby blues pasca melahirkan dan sebagainya. Nah, disinilah peran penting seorang suami untuk mensupport sehingga istrinya akan bisa sukses melewati masa kehamilan, persalinan, bahkan sampai dengan masa nifasnya. Para bunda yang saya cintai, setiap pasangan yang sudah menikah menjadi dambaan kalau kita bisa mendapatkan keturunan. Ya, karena ada beberapa pasangan yang terpaksa harus melalui proses promil, juga harus tidak sekedar secara obat-obatan begitu, tapi harus sampai dengan proses inseminasi, bahkan mungkin bayi tabung, menghabiskan banyak biaya, melelahkan baik secara fisik maupun psikis, kok belum juga dapat berhasil untuk bisa hamil. Tapi sebagian lagi dari kita begitu menikah masih mungkin sebulan 2 bulan kok sudah terlambat haid dan dinyatakan setelah diperiksa memang benar sudah hamil. Nah, berapa lamanya kita untuk bisa mendapatkan kehamilan itu juga akan mempengaruhi secara psikologis bagaimana seorang istri atau calon ibu itu. Para sahabat sehat, khususnya bagi para suami yang pada kesempatan ini juga ikut mendengarkan ya. Jadi saya bagi dalam 3 kelompok. Peran suami saat ibu atau istri hamil. Yang kedua, peran suami saat istri melahirkan. Yang ketiga, peran suami saat istri memasuki masa nifas. Seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa bagi seorang wanita yang sedang hamil, terutama hamil muda ya, itu akibat dari perubahan hormon, itu bisa menyebabkan emosinya lebih labil. Ditambah dengan keluhan-keluhan mual muntah, pusing, gak nyaman, sering berkemih, perutnya agak-agak tegang atau kontraksi, atau apapun juga yang dirasakan gak nyaman, ini memperparah kondisi afek emosi yang menjadi tidak stabil. Para suami yang mencintai, menyayangi istrinya, pada saat istri hamil, dia merupakan suatu support system yang paling penting. Kenapa saya katakan paling penting? Mempunyai anak, bisa hamil itu kan atas kerjasama suami istri. Jadi nggak bisa misalkan, kehamilan kan istri aja, tugas saya sebagai suami, ya sudah saya bekerja, mencari nafkah, mencari uang untuk persiapan nanti saya mempunyai anak, melahirkan, nanti untuk biaya pendidikan anak sekolah dan seterusnya. Jadi tidak cukup hanya sekedar
mencari uang atau mencari nafkah. Para suami, dukunglah, beri support kepada istri Anda yang sedang hamil, baik itu support fisik maupun support emosi atau psikologis. Nah, kalau boleh saya kategorikan atau secara rinci begitu, sebenarnya ada 7 hal yang bisa dilakukan oleh suami untuk istrinya yang sedang hamil. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu perhatian. Beri perhatian lebih. Mau berangkat bekerja, ciumlah istri Anda. Beri semangat bahwa Bunda dalam kondisi baik-baik saja. Perhatian dari seorang suami akan bisa menyemangati seorang ibu hamil untuk melewati hari itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, suami juga ikut berperan di dalam memantau tumbuh kembang janin. Maksud saya begini, misalkan istrinya pagi-pagi udah mengeluh, aduh ya ini perut saya sakit kan anaknya nendang-nendang. Beri support. Wah, bersyukur berarti anak kita sehat. Dia sudah bertumbuh, berkembang, memasuki trimester kedua, 5 bulan, 6 bulan kehamilan, anaknya sudah aktif bergerak. Nah, ini pun sangat penting dilakukan oleh suami. Yang ketiga, jaga kesehatan istri Anda. Ya, jadi kalau istrinya sedang hamil, dia mengeluh, itu suami memberi support tapi juga memperhatikan ini sekedar keluhan yang wajar atau sesuatu yang sudah tidak wajar yang memerlukan untuk dibawa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi diperhatikan, dijaga kesehatan istri. Kemudian perlu juga suami memanjakan istri. Pernah dengar istilah baby moon? Kalau honeymoon udah tahu ya, bulan madu ya, ini baby moon. Jadi istri yang sedang hamil perlu diajak rehat, refreshing. Mumpung ini hari Minggu, ayo kita katakanlah pergi kemana, katakanlah ke Batu, atau mungkin ke kolam renang, atau ya kemanapun. Kalau istrinya kok pengennya ke mall aja, pengen belanja perlengkapan bayi atau apa, silahkan saja. Prinsipnya suami ada tempat untuk memanjakan istrinya. Nah, kemudian yang kelima, atasi juga keluhannya. Misalkan contoh, aduh ini mual banget makan, ini pun tidak bisa masuk. Suami bisa memberi support. Iya, ya. Saya ikut merasakan memang karena ini hamilnya masih muda, seperti dokter jelaskan karena perubahan hormon. Tapi ayo semangat, kalau nggak mau nasi kepingin apa? Kita coba, katakanlah istrinya kok kepingin mie, dicoba makan mie. Kok nggak bisa masuk lagi? Coba Bunda, ayo kita coba di situ kayaknya ada orang jual katakanlah apa yang baru, katakanlah es krim kok nampaknya enak. Ayo kita sama-sama mencobanya. Nah, ini contoh-contoh sederhana di mana suami ikut mengatasi keluhan daripada istri ya. Kemudian yang menurut saya penting dan mohon maaf seringkali tidak dilakukan atau diabaikan oleh para suami adalah menemani istri saat periksa ANC, antenatal care. Saya sering kalau di praktek saya istri masuk sendiri, saya tanya, Ibu maaf suaminya ikut nggak? Oh ikut, sedang di luar. Loh, ngapain di luar? Oh lagi rokokan atau lagi main HP. Tolong dipanggil. Saya suruh panggil suaminya. Saya jelaskan. Saya sambil bercanda, Bapak mohon maaf ini kan anaknya orang dua ya. Jadi kalau istrinya periksa didampingi biar tahu nanti oh ini anaknya ternyata sehat, oh ini anaknya gerakannya gesit. Bukan sekedar untuk tahu oh ini anaknya laki atau perempuan, bukan ya. Tapi untuk tahu tumbuh kembang dan kesejahteraan daripada janin yang sedang dikandung istrinya. Nah, yang juga tidak kalah penting, yang ketujuh, mohon maaf ini bapak-bapak sekali lagi, ini adalah bersedia membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi bukan berarti bahwa, oh kalau pekerjaan mencuci piring itu tugasnya istri. Nah, karena istrinya sedang hamil, nampaknya kok teler, muntah-muntah, lemes begitu, nggak ada salahnya suami ikut membantu mencuci piring, mungkin mencuci baju, mungkin juga bersih-bersih rumah. Prinsipnya pekerjaan rumah tangga juga perlu dibantu. Nah, itu tadi 7 hal yang berkaitan dengan support system dari suami di saat istrinya hamil.
Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kehamilan itu adalah buah cinta daripada suami istri. Jadi tidak bisa diserahkan sepenuhnya hanya menjadi tanggung jawab istri, tapi suami juga perlu untuk mensupportnya. Para sahabat sehat, setelah melewati masa kehamilan dengan sukses, sekarang kita beranjak ke saat istri melahirkan. Apa peran suami? Entah itu melahirkan normal, entah itu melalui operasi sesar, yang jelas pada saat suami mendampingi istri ini yang penting adalah doa dari seorang suami. Beri support, tenangkan, beri semangat bahwa hebat, tidak lama lagi istri tercinta saya ini akan menjadi seorang ibu. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah bisa menenangkan istri dalam proses persalinan, katakanlah ini persalinan normal ya, kan istri mengeluh sakit, tambah lama tambah sakit, diajak ngobrol, alihkan perhatiannya, beri semangat bahwa iya memang saya bisa merasakan kok ini sakit banget, saya bisa merasakan. Jangan malah dibentak-bentak, ngalem gini aja teriak-teriak sakit. Memang sakit ya para suami ya, karena saya bisa istilahnya sharing di sini bukan sekedar karena saya sebagai dokter kandungan ya. Saya melahirkan 2 anak saya itu normal. Memang sakit banget kalau dicerita 1001 rasa sakit bersatu, maksud saya berkumpul jadi satu, sakit luar biasa. Jadi kalau istrinya sampai nangis, sampai teriak-teriak, bahkan mungkin suaminya sampai dipegang erat-erat atau mungkin sedikit dibentak mungkin begitu ya. Mohon maaf sekali lagi, harap didukung, disupport, alihkan perhatian, ajak ngobrol, beri semangat. Bisa kok, Bunda pasti berhasil. Istriku yang paling hebat ini pasti berhasil. Dan gak lama lagi kita akan menjadi orang tua. Itu kalau anak pertama lebih semangat sekali ya. Bukan berarti kalau anak kedua dan seterusnya kurang semangat. Prinsipnya beri semangat bahwa Bunda pasti bisa, Bunda pasti berhasil ya. Kemudian kalau sudah diberi semangat, sudah dialihkan perhatiannya, ajak istri itu untuk juga sambil menanti proses itu, sambil melakukan hal-hal yang disukai. Katakanlah ini istrinya suka nyanyi, suaminya kebetulan kurang suka nyanyi, ya nggak apa-apa sambil rengeng-rengeng diikuti begitu ya, nyanyi begitu ya. Atau mungkin mendengarkan musik aja, istrinya maunya nggak mau nyanyi sendiri tapi didengarkan. Silahkan setelkan lagu-lagu yang dia suka seperti itu ya. Kemudian yang paling penting sebenarnya di saat mendampingi istri melahirkan adalah seorang suami itu adalah suami siaga kan. Jadi sejak dari hamil itu siaga itu artinya siap, antar, dan jaga. Siap senantiasa mengantar kalau sewaktu-waktu diperlukan proses rujukan, dan juga berjaga-jaga untuk mengambil keputusan dengan tidak terlalu berlama-lama. Maksud saya begini, katakanlah dalam proses ini kok terjadi kegawat daruratan. Pembukaan masih 4 cm, ketubannya pecah hijau, keruh, kemudian kok bunyi jantungnya tiba-tiba melemah. Dokter memutuskan ini harus segera dilakukan misalkan operasi begitu. Nah ini suami nggak boleh, ya sudah saya pulang dulu ya, saya berunding dengan orang tua, dengan mertua. Ini suami yang paling berwenang penuh untuk segera mengambil keputusan ya. Jadi siap untuk sewaktu-waktu mengambil keputusan yang harus diputuskan saat itu ya, demi keselamatan istri Anda dan juga bayi Anda. Nah, ada beberapa suami yang izin kepada saya, dokter saya ingin mendokumentasikan, memvideo. Saya katakan sekali lagi, ini harus sepakat ya. Kalau istrinya sedang teriak-teriak, sedang kesakitan heboh, suaminya asik memvideo, mungkin istrinya malah jengkel. Makanya kalau sepakat, saya ingin memvideo saat nanti proses persalinan, selalu saya katakan, sebenarnya di dalam undang-undang IT kan sebenarnya tidak boleh sebetulnya kalau tidak seizin daripada yang bersangkutan. Tapi kalau ini untuk konsumsi pribadi, suami istri sepakat, proses persalinan mau di video katakan begitu, saya selalu pesan, hati-hati ya dek, karena sekarang medsos itu mohon maaf bisa jahat juga. Kalau sampai video Anda ini tersebar, apalagi mohon maaf sekali lagi proses persalinan normal, kepala bayi keluar melalui vagina dan organ-organ yang lain, katakanlah nanti pada saat menyusui bayinya IMD itu juga membuka payudara seperti itu, juga hati-hati kalau akan istilahnya memvideo atau mendokumentasikan proses persalinan itu. Nah para sahabat sehat,
Kalau sudah bisa melewati masa kehamilan dengan sukses, melahirkan dengan sukses, sesar juga sama ya, walaupun mungkin tidak sepanjang proses yang mungkin 10 jam atau mungkin 15 jam seperti persalinan normal, tapi sesar ini pun suami juga harus memberi support. Pada waktu bunda akan memasuki kamar operasi, suami berbisik, "Tenang sayang, kamu pasti bisa. Dokter dan tim akan melakukan yang terbaik untuk bunda dan juga anak kita." Beri support, beri dukungan. Ayah akan tunggu di luar untuk berdoa. Semoga semua proses dengan lancar. Oh, luar biasa ya, dampak daripada support suami seperti ini akan sangat membantu menenangkan bagi istri yang akan memasuki ruang operasi. Nah, para sahabat sehat, sekarang kita lanjut terus ke saat-saat nifas ya. Sudah melahirkan kan nifas nih ya. Bukan berarti selesai ya. Bukan, oh kalau sudah melahirkan sudah selesai. Bukan. Nifas kan justru sudah ada bayinya nih. Ini penting peran suami. Mendukung istri untuk memberikan ASI eksklusif. Inisiasi menyusui dini. Kalau istrinya merasa, nggak bisa, belum keluar sama sekali. Puting susu saya rata, nggak bisa dihisap oleh bayi saya. Beri dukungan. Pasti bisa. Semua perlu belajar. Nggak ada anak begitu lahir toto pinter nyusu, juga perlu belajar. Bunda pun apalagi bagi anak pertama, belum pernah menyusui, aduh rasanya sakit. Karena kan lidah bayi yang baru lahir agak sedikit kasar begitu ya. Terus menghisap puting susu kita dan perut kita jadi sakit juga karena kontraksi rahim. Nah ini perlu dukungan suami. Pasti bisa. Kita kan pengen memberi yang terbaik untuk anak kita. Jadi kalau istrinya ada mengeluh bagaimana, suaminya jangan, ya sudah kasih susu formula aja, nggak begitu ya. Jadi justru diberi semangat, pasti bisa. Dibantu dipijit bahunya, mungkin tulang belakangnya, diusap, dibelai dengan sayang begitu, diberi pijat laktasi ya. Nanti sesi yang lain lagi kita akan membahas mengenai pijat laktasi itu. Prinsipnya pada masa nifas ini juga tetap perlu dukungan suami ya. Suami harus paham pada saat nifas itu istri memerlukan gizi yang bagus dan juga istirahat yang cukup. Jadi kalau udah capek, mana menyusui, mana pekerjaan rumah tangga, malam pun harus melek karena bayinya bolak-balik minta minum susu, begitu. Kalau suami tidak mendukung, waduh, istri akan merasa apa? Ngersulo. Waduh, iki anak-anak wong loro ya, anaknya orang dua, masa aku sendiri semua yang harus menanganinya. Suami juga harus mensupport. Tidak ada salahnya suami membantu pekerjaan rumah tangga seperti saya katakan. Tidak ada kata tabu, aduh kalau orang laki nggak pantas, masa orang laki misalkan ke dapur atau mungkin harus menyiapkan makan untuk istrinya, nggak masalah ya. Jadi sekali lagi, apalagi yang tidak pakai bantuan ART di rumah sendiri, tidak ada orang tua juga yang membantu, ya sudah berdua kalian itu yang harus saling mensupport ya. Bantu pekerjaan rumah tangga, bantu juga cara merawat bayi. Waduh itu nangis, ngompol, ganti, berak ya. Jadi sekali lagi suami juga harus belajar. Saya selalu mengajarkan di dalam kelas ibu hamil tidak hanya istri yang dilibatkan, suami juga harus diajari. Suami bisa memandikan bayi, suami bisa mengganti popok ya. Jadi sekali lagi suami juga penting mensupport. Jadi sekali lagi seorang istri perlu dukungan moral dan juga bantuan fisik daripada suami. Nah, kalau sudah bisa merawat bayi, memberi support kepada istri yang sedang nifas, yang paling penting tentunya kasih sayang ya. Kasih sayang baik kepada istri maupun kepada bayinya. Ngobrol-ngobrol, aduh anak kita cakep banget, gini-gini, anaknya repot, aduh sabar ya ini, mungkin nggak nyaman, mungkin saya cara gendongnya salah ya. Saling belajar begitu ya. Kemudian tadi saya janji ya di depan ini bahwa saya akan sedikit saja menyinggung mengenai baby blues. Apakah Bunda pernah mendengar itu? Baby blues adalah kondisi psikologis daripada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dia mengalami goncangan jiwa sehingga dia menjadi sangat emosional, sedih, nangisan, atau sebaliknya suka marah-marah begitu, nggak jelas juga apa sebab marahnya, menjadi gelisah, cemas, sulit tidur, konsentrasinya nggak bisa fokus begitu. Dan ini tentunya berdampak kepada suami juga kan. Makanya kalau istri Anda mengalami baby blues, asal tidak parah,
saya katakan tidak parah itu tidak membahayakan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi bayinya, suamilah yang paling penting perannya untuk mensupport istri yang sedang mengalami baby blues. Beri semangat bahwa Bunda hebat, sudah menjadi seorang ibu. Sekarang dinantikan bagaimana peran selanjutnya untuk merawat bayi tumbuh kembang pada saat masa bayi batita bawah 3 tahun dan balita bawah 5 tahun. Nah itu. Tapi kalau memang sudah di luar batas kewajaran, silakan para suami kalau misalkan merasa, waduh istri saya kok jadi begini ya, perlu untuk konsultasi dengan seorang psikiater, nggak masalah. Jangan malu, jangan menganggap, waduh mosok habis melahirkan kok jadi ke dokter jiwa. Sekali lagi saya katakan ya, dokter jiwa itu tidak hanya perlu mengobati orang-orang yang, mohon maaf sekali lagi, ODGJ begitu, yang mungkin seperti psikosa, bukan. Seorang wanita yang mengalami trauma karena melahirkannya panjang, 36 jam baru lahir, sampai mengalami, waduh betul-betul goncangan seperti itu, mengalami baby blues. Kalau memang para suami tidak sanggup untuk mensupport sendiri, boleh konsultasi ya. Sekali lagi, pada bincang-bincang kita sore ini tadi sudah saya jelaskan mulai dari masa kehamilan, masa persalinan, dan masa nifas, ternyata peran suami itu sangat penting. Dan yang satu hal lagi ini jangan lupa, peran suami di dalam mendukung istri menentukan metode kontrasepsi atau KB apa yang akan diikuti. Sebenarnya ini sudah harus dibicarakan mulai saat hamil ya. Ini sudah anak ketiga. Nampaknya kita udah cukup. Nah, pengen katakanlah kontrasepsi mantap, pengen steril, boleh. Katakanlah, oh ini baru anak pertama, tapi nampaknya kita masih perlu berbenah untuk bisa nantinya kita punya rumah sendiri, mungkin seperti itu. Oke, kita pakai IUD dulu yang bisa dipakai 5 tahun, boleh. Atau apapun, prinsipnya suami harus mensupport, didiskusikan tentang metode KB. Jadi sekali lagi, konseling mengenai KB itu penting tidak hanya bagi istri atau bagi bunda, tapi bagi suami juga, sehingga menentukan sikap untuk memilih KB apa yang akan dipakai. Begitu saja para bunda sekalian, para suami yang hebat ya, jadi suami siaga, suami hebat yang kali ini sempat mendampingi istri untuk mendengarkan channel saya ini. Silakan kalau kurang jelas mau bertanya, tulis di kolom chat, bisa WA pribadi saya, bisa juga menanyakan pada saat nanti mengantar istri Anda untuk ANC ke tempat praktek saya. Luar biasa, salam sehat dari saya.